Anda akan praktek menulis di kelas, karena kalau pertemuan sebelumnya kan saya itu sudah mengajarkan tentang noun phrase ya, terus mengajarkan tentang compound sentence, kalimat yang compound gabungan, dan sekarang saya akan mengajarkan teknik menulis yaitu kohesif dan koheren. Saya akan langsung mulai hari ini perkuliahan bidan Prodi D3 dengan materi kohesif dan koheren. Saya share materinya. Jadi nanti tujuan akhir Anda nanti adalah praktek menulis. Karena kan ini mau ngerjain KTI ya. Jadi kalau KTI kan biasanya kebutuhannya bagaimana menulis background. Gitu. Agar kalimatnya nyambung dengan yang sebelumnya itu bagaimana caranya. Nah ini materinya itu yaitu kohesif dan koheren namanya. Akan bermanfaat sekali kalau Anda belum punya ide nanti menulis latar belakang atau bab 1 pada KTI Anda, ini bisa menjadi salah satu ilmu yang membantu kebingungan Anda begitu ya. Karena kohesif dan koheren merupakan dasar dalam menulis paragraf. Pahamin dulu apa yang dimaksud dengan cohesion. Oke, cohesion di sini artinya refers to linguistic features. Dia merupakan komponen dari linguistik which link sentences yang menggabungkan sebuah kalimat together secara bersama dan generally easy to identify yang membuat kalimat tersebut gampang untuk dipahami. Contoh yang dimaksud dengan cohesion here, sebentar, suara musiknya jelas ya? Tidak putus-putus? Jelas, Jelas, Miss. Miss. Jelas, Miss. Saya lanjut. Contoh dari cohesion di sini adalah he ate the cornflakes. Dia makan cornflakes atau makanan cornflakes ya. Then he ate the packet. Dan dia makan paketnya. Jadi yang dimaksud dengan cohesion ini katanya kan tadi kata atau komponen yang menggabungkan, yang menghubungkan. Nah, si then itu merupakan kata yang menghubungkan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Dia makan cornflakes, kemudian dia makan bungkusnya gitu artinya. Yang kedua, finally, I would like to thank all of you for coming. Artinya, oke, yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk datang pada acara ini. Jadi finally di situ merupakan cohesion yang menggabungkan kalimat ke kalimat ke berikutnya begitu. No students arrived, tidak ada mahasiswa yang hadir, so he went home. Karena tidak ada yang hadir, jadi dia pulang. Si so merupakan kata yang menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Dan yang contoh berikutnya, he bowed a head and some sunscreen. Some sunscreen. Dia membeli topi dan krim anti matahari, tapi he still got sunburn. Dia masih terbakar oleh matahari. Si but di situ merupakan cohesion yang menghubungkan kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Intinya cohesion itu masih lingkupnya kecil, masih kalimat ya. Kan ini tujuan utamanya nanti adalah paragraf. Nanti dari bermacam-macam cohesion digabungkan dia menjadi sebuah paragraf. Jadi diingat kembali yang namanya cohesion adalah komponen pada linguistik. Linguistik itu bagaimana Anda menulis bahasa Inggris, itu linguistik namanya, yang menggabungkan sentences together. Kalimat satu dan kalimat berikutnya yang akhirnya membuat kalimat tersebut easy to identify, gampang untuk diidentifikasi atau dipahami ya. Apa aja contoh cohesion? Cohesion itu contohnya ada macam-macam. Misalnya dia masuk kategori kontras. Kontras itu perbedaan, berarti berikutlah ada kata hubungnya. Tadi kan ada but ya. But yet, although, walaupun, despite, meskipun, on the other hand, pada sisi lain, on the contrary, pada sebaliknya, however, bagaimanapun, anyway, sama dengan bagaimanapun, dan well, itu adalah contoh kata hubung yang masuk kategori kontras yang berlawanan kalimat. Jadi kalau membuat kalimat berlawanan, Anda bisa pakai kata hubung yang ada di layar Anda. Contoh kalimat yang berlawanan itu, misalnya hari hujan, tapi kelas bahasa Inggris tetap dimulai. Berarti kalau di bahasa Inggrisnya, today is raining, hari ini hujan, tapi
English class is still on schedule. Nah, itu adalah kalimat kontras. Kan dia bertolak belakang. Hari hujan harusnya harapannya kan tidak ada kelas bahasa Inggris begitu. Tapi walaupun hujan, kelas bahasa Inggris tetap berjalan. Itu yang dimaksud dengan kalimat kontras. Bagaimana dengan kalimat result? Kalimat result ini artinya hasil. Nanti kalau dalam penelitian kan ada result tuh. Hasil dari penelitian ini adalah kan begitu. Anda bisa pakai kata penghubungnya. Kalau dibuat bahasa Inggris abstrak, nanti kan dalam penelitian KTI Anda biasanya saya nggak tahu deh di bidan ada atau enggak karena biasanya kalau di prodi lain itu ada abstrak yang di bahasa Inggris kan dan nanti result ada yang memilih di bahasa Inggris kan oleh dosennya ada yang tidak dan biasanya itu bayar yang ke dosennya. Jadi kalau result di sini bisa Anda pakai kalimatnya dengan menggunakan kata hubung yang berikut. So, oleh karena itu, therefore juga, as a result, hasilnya, consequently, juga hasilnya as a consequence. Oleh karena itu, karena konsekuensi tersebut, hasilnya seperti ini. Nah, itu adalah merupakan kata hubung pada result. Dan bisa bermanfaat Anda pakai nanti di kalimat atau bab yang menunjukkan hasil. Oke. Nah, berikutnya adalah time yang menunjukkan tentang waktu. Nah, di sini adalah kata hubungnya ada then, kemudian firstly, pertama kali, when, kapan, after, sesudah, later, nanti, earlier, tadi, sebelumnya, before, sebelumnya juga. Ada banyak macam cohesion. Ini hanya beberapa contoh. Nanti kamu bisa cari lagi an example. Kata kuncinya di Google itu bisa buat an example of cohesion. Karena nanti akan disuruh buat ya, tapi tidak hari ini. Maksud saya kamu sudah bersiap-siap untuk memahami contoh cohesion yang lainnya. Selain yang saya ajarkan barusan yaitu kontras, result, dan time. Setelah cohesion ada satu komponen lagi namanya coherence. Apa itu coherence? Coherence adalah a piece of writing. Sebagian kecil dari tulisan yang artinya that the reader can easily understand. Yang membuat pembaca itu gampang untuk memahaminya. Coherence is about making everything flow smoothly. Coherence itu fokusnya pada membuat tulisan mengalir dengan lancar, flow smoothly. Jadi the reader can see, bisa melihat that everything is logically arranged. Semuanya itu diatur secara logis dan connected, berhubungan. And relevancy, sesuai, relevan itu ya, to the central focus of the essay. Pada poin utama yang dimaksud di essay tersebut. Kadang kalau kita membuat essay menceritakan tentang apa yang barusan terjadi ya di UHB misalnya. PKKMB begitu atau porseni. Anda mau menceritakan tentang band porseni itu si Asalova contoh ya. Misal kalimatnya tentang band Asalova yang ada di kampus UHB. Judulnya itu, tapi isinya tentang siswa-siswa UHB yang melakukan kekacauan misalnya atau siswa UHB yang hujan-hujanan gitu isinya. Berarti kan nggak nyambung dengan judul yang tadinya Anda buat. Nah, itu yang disebut dengan coherence. Akhirnya coherence di situ tidak teraplikasi dengan baik karena judulnya apa, isinya apa. Nah, itu yang sering terjadi di background, latar belakang waktu Anda mau membuat KTI. Kadang antara paragraf pertama sampai paragraf kedua itu tidak nyambung, tidak ada coherence-nya. Kalau dia tidak terjadi coherence, makanya dia tidak disebut dengan flow smoothly. Itu kan ada dia tanda panah ya. Tanda panah itu dari central tema, dari tema utamanya apa, terus fokusnya apa, atau tesisnya. Itu yang disebut dengan coherence ya. Ingat tadi cohesion kan ada yang hanya membicarakan tentang kata hubung. Jadi kata dan kata berikutnya dihubungin. Nah, sementara kalau coherence itu keseluruhan besar pada sebuah paragraf. Jadi antara paragraf satu, paragraf berikutnya itu nyambung. Gitu. Itu yang disebut dengan coherence. Oke, next. Ada dua aspek dalam memahami coherence katanya. Cohesion yang pertama. Nah, jadi cohesion ini merupakan komponen penting dalam coherence. Ya, ingat, cohesion tadi kan merupakan kata hubung antara satu kalimat dan kalimat berikutnya. Itu cohesion. Nah, ternyata si cohesion ini juga merupakan aspek penting dalam coherent. Karena kan coherent ini merupakan keseluruhan paragraf ya. Jadi kalau dalam paragraf itu tidak ada kata yang terhubung antara satu dan sama lain, jadi nggak bisa jadi kalimat dia. Gitu. Ini disebut dengan cohesion. Pemahamannya,
This relates to the linking ideas within the sentence. Ini maksudnya adalah linking, ide yang berhubungan pada tiap kalimat. Linking sentence. Linking sentence di sini maksudnya yang mengikat antara satu kalimat dan kalimat berikutnya within a paragraph, dalam satu paragraf. Dan linking between the paragraph, dan menghubungkan antara paragraf 1 dan paragraf kedua. Jadi stepnya begini, setelah kamu membuat satu kalimat, kamu harus menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Terus kamu hubungkan. Akhirnya kalimat yang berhubung-hubungan itu menjadi sebuah paragraf. Ya. Nah, paragraf yang udah jadi tadi pasti kamu selesaikan, akan pindah ke topik berikutnya. Nah, masuklah dia ke paragraf kedua. Nah, paragraf kedua itu pun harus berhubungan dengan paragraf pertama. Jangan sampai dia tidak satu main idea. Selain cohesion, kamu membutuhkan unity. Unity adalah kesatuan. Yang disebut dengan unity relates to the questions of relevancy. Hubungannya dengan pertanyaan apakah sesuai apa tidak. Dan maintaining, dia tetap menjaga central focus of a single paragraph. Tetap menjaga fokus pada paragraf tersebut sedang membicarakan apa. Paragraph has unity. Paragraf tersebut mempunyai kesatuan yang support the sentence, yang mensupport masing-masing kalimat agar dia berkontribusi, memberikan pemahaman to a greater understanding. Pada pemahaman yang lebih baik of the point made at the beginning paragraph. Pada pemahaman yang tadinya awalnya kita mau buat apa, kalimat tersebut disupport. Jadi jangan sampai di awal kamu pengen membicarakan apa, tapi ujung-ujungnya memang kalimatnya cohesion, kalimatnya nyambung, tapi akhirnya nggak ada sangkut pautnya dengan topik yang kamu bicarakan di awal. Itu yang disebut dengan unity. Nah, how can you achieve coherence in your writing? Setelah kita mengetahui aspeknya, apa yang harus kita lakukan agar nanti dalam menulis paragraf kita itu coherence, nyambung paragraf 1 dan paragraf kedua. Jadi dia menjelaskan kalau cohesive devices, alat-alat kohesif itu merupakan glue yaitu lem, yang hold a piece of writing together, yang menyimpan atau menggabungkan masing-masing bagian penulisan menjadi satu, kata dia. They carry meaning, dia membawa arti dalam sebuah kalimat dari kalimat sebelumnya, sentence, previous sentence into the next, ke kalimat berikutnya. And they allow the reader, mereka membuat kita sebagai para pembacanya follow from one part, yang bisa mengikuti dari satu bagian ke bagian berikutnya. Dan understand, memahami hubungan yang masuk akal antara kalimat dan paragraf. Jadi ada 4 di sini, yaitu pronoun, kata ganti orang. Ingat, nanti akan dipakai di contoh berikutnya. Nanti kalau dipakai apa singkatannya, khawatir Anda lupa gitu. Karena pronouns itu disingkat dengan P, repetition dengan R, ya. Pronouns itu kata ganti orang. Repetition artinya adalah kata yang diulang-ulang. Transition adalah kata perpindahan kata dari paragraf sebelumnya ke paragraf berikutnya atau dari kalimat sebelumnya ke kalimat berikutnya. Itu transition. Parallelism adalah kata yang sama, seimbang. Jadi kalau sebelumnya ngomongin satu orang, berikutnya juga ngomongin satu orang. Jangan nanti sebelumnya ngomongin satu orang, tiba-tiba kalimat berikutnya Anda ngomongin 5 orang, gitu. Itu nggak paralel namanya. Ya, pronouns kata ganti orang, repetition kata ulang, transition adalah kata perpindahan, transisi dari satu kalimat-kalimat berikutnya, dan parallelism kata yang paralel. Sekarang kita lihat contohnya pada kalimat berikutnya, agak susah, nanti saya bantu artikannya. Jadi di sini ada contohnya tentang family structure dan society. Nah, tentang keluarga dan masyarakat. Jadi sepanjang sejarah, artinya gini, saya bantu, nanti saya akan kasih tahu, jelaskan apa yang dimaksud dengan R, PR, PIN, dan transition. T ya. Sepanjang sejarah, priority, tugas utama untuk semua tatanan masyarakat has been developed, sudah berkembang pada pengaturan yang bisa diandalkan terkait masalah orang tua dan cara orang procreation itu orang tua ya, dan rearing a children, cara membesarkan anak, kata dia. Jadi sepanjang sejarah ada perubahan nih, orang tua, cara orang tua membesarkan anak. And in an institution, sebuah lembaga katanya, where a member, di mana anggotanya juga bekerja sama untuk memberikan
dukungan, support emosional dan support ekonomi. Itu disebut dengan keluarga, where members also cooperate, kerjasama untuk memberikan dukungan emosional dan dukungan ekonomi. And where children, di mana children receive their socialization. Dan akhirnya anak mendapatkan dampak dari dukungan tersebut. Itu yang dimaksud dengan their socialization. Kemudian dilanjutkan kalimatnya. Itu kan baru satu kalimat tuh. Karena dari awal sampai titik itu socialization itu baru satu kalimat. Kalimat berikutnya, paragraf ini berarti ada dua kalimat ya. This universal institution, lembaga ini disebut dengan family, kata dia. However, bagaimanapun, jika family perform, memberikan jangkauan yang luas pada fungsi di masyarakat, ya, broadly similar function, fungsi yang luas pada human society, masyarakat, its form, bentuknya punya varied widely. Hasilnya akan berbeda-beda to the, pada nilai dan circumstances, manfaat di setiap masyarakat tersebut. Artinya emang agak membingungkan, tapi ini untuk memberitahu kamu bagaimana penggunaan repetition. Sekarang kita lihat ya. Yang warna hijau ini kan ada namanya reliable arrangement. Nah, di bawahnya kan ada institution dan ada huruf R. Nah, huruf R ini disebut dengan repetition. Jadi dia diulang, yang tadinya reliable arrangement, diulang lagi kalimatnya tapi diganti menjadi institution. Tapi maknanya sama. Itu pertama, repetition. Kemudian ada where members, kata berikutnya. Where members ini ditandain dengan parallelism, karena kan PM ini ya. Parallelism itu artinya maknanya sama. Sebelumnya ngomongin anggota, nah anggota yang dimaksud adalah children. Jadi dia masih nyambung kalimatnya. Nah, berikut setelah where children, di situ ada there. There itu adalah kata ganti orang. Lihat ya, subjek itu ada he, she, it, ayu, dewi. Kalau diganti bisa menjadi her, bisa diganti menjadi his, bisa diganti menjadi their. Gitu. Ya, ini there. Di sini adalah P, maksud dari pronoun kata ganti. Selanjutnya ada universal institution, ada P diikuti R. Ya, repetition di sini, universal institution mengarah ke atasnya itu reliable arrangement yang bisa diandalkan, atau enggak institution, sebuah wadah atau lembaga. Lembaga di sini kan yang bicarakan adalah keluarga. Selanjutnya ada family. Nah, itu family di garis panah ke bawah ini masih nyambung, diulang lagi katanya repetition. Jangan lupa ini ada however, however ada transisi, ada kata yang menghubungkan. Transisi itu maksudnya perpindahan dari paragraf sebelumnya ke paragraf kedua, dimulai dengan however. Dan selanjutnya sini ada P dan R, repetition, ini masih pengulangan. Ya. Human society diulang dengan those society. Sama-sama society, tapi yang satu pakai human, yang satu pakai those. Jadi kurang lebih begini nanti bentuknya. Kamu membuat kalimat, kamu membuat paragraf di mana paragraf tersebut nyambung antara kalimat berikutnya dan kalimat kedua, kalimat pertama dan kalimat kedua. Dan di dalam kalimat yang tersusun tadi menjadi satu paragraf, bisa jadi ada dua kalimat, tapi dia terkandung namanya repetition, pengulangan, pronoun, kata ganti, transition, perpindahan dari satu paragraf pertama paragraf kedua, dan parallelism. Parallelism itu berarti paralel, maknanya sama. Kalau sebelumnya ngomongin tadi di contoh ini members, anggotanya siapa, berikutnya masih ngomongin members tapi diganti katanya dengan children. Begitu. Ya, nanti saya mau nanti masing-masing anak paling nggak bisa membuat satu paragraf yang isinya terserah mau berapa kalimat, tapi harus ada keempat komponen tersebut. Ini komponen yang saya ulangin. Pronoun, kata ganti orang, ada repetition, pengulangan. Agak sulit ya ini, tapi harus dikerjakan, harus mampu, harus bisa. Harus ada repetition, terus ada transition, perpindahan. Tadi transition itu masih contohnya banyak. Salah satunya tadi however. Kamu juga bisa, saya balik dulu. Ini juga bisa jadi transition ini. Yang result. Nah, so therefore as a result itu bisa menjadi transition. Kan tadi katanya satu kalimat dihubungkan dengan kalimat lain kan menggunakan cohesion ya. Ini contoh cohesionnya. Nah, contoh ini bisa kamu pakai dalam coherence, pembuatan kalimat coherence. Transition dan ada parallelism. Parallelism sini kan penjelasannya the use of similar forms, bentuk yang sama dan pemahaman yang sama.
maknanya masih sama. Ingat ya, caranya. Ini contohnya udah. Sekarang bagaimana membuatnya caranya. Oh sorry, ini menceritakan dulu kohesif tapi tidak koheren. Oke. Jadi terkadang dalam teks itu dia bisa kohesif, tergabung, terkoneksi secara benar. Kalimat pertama digabungkan dengan kalimat kedua. Bagus dia koneksinya. Yet maybe may still be incoherent, tapi dia tidak bisa coherence, nggak nyambung antara paragraf pertama dan paragraf kedua gitu. Sehingga learners, pembelajar seperti Anda ini may wrongly, akhirnya salah memahami simply linking sentences, memahami kata yang tidak terhubungan tadi dan akan mengarahkan ke coherent text, teks yang coherent. Contoh ya. Ini contohnya, here example of text. Contoh berikut ini adalah teks yang dia sebenarnya terkoneksi secara kohesif, kata hubungnya ada, tapi dia nggak koheren antara paragraf ke paragraf lain. Coba kita lihat. Nah, di sini kalimatnya the player, pemain melempar bola ke goalkeeper katanya, penjaga gawang. Ball banyak dipakai dalam semua olahraga, nggak nyambung udahan tuh. Tadi udah ceritain pemain melempar bola ke gawang, terus berikutnya cerita tentang bola. Bola dipakai di semua olahraga. Terus berikutnya ceritakan most ball are sphere. Banyak bola itu bentuknya bulat gitu. Makin nggak nyambung kan? But American football is ellipsoid. Tapi olahraga football di Amerika itu ellipse katanya. Lingkaran, bulat juga ellipsoid ini. Fortunately, oleh karena itu, nah kata hubungnya ada transisinya. Ini kan fortunately ini masuk dalam kategori transisi, perpindahan dari kata pertama ke kata berikutnya. Nah, dilanjutkan dengan the goalkeeper, penjaga gawang, lompat untuk menangkap bola. Udah menceritakan penjaga gawang lompat menangkap bola, selanjutnya bukan ngomongin biar nyambung, tapi malah ceritakan tentang crossbar. Crossbar itu adalah gawang yang terbuat dari besi dan goalkeeper berdiri di sana. Ini kan kalimat yang tidak nyambung. Nah, memang dia tersusun secara koheren. Secara kohesif. Ya, kohesif itu adalah ada kata sambung antara satu kalimat kalimat berikutnya. Tapi kalau disusun dia nggak koheren, nggak ada kesinambungan, nggak relevan kalimatnya. Oke, the sentence penjelasannya sentence dan frase di atas ini dia ditulis secara kohesif, tapi dia tidak koheren. Karena apa? Terlalu banyak repetition of the ball, the goalkeeper dan crossbar. Itu yang pengulangan kata. Terus conjunction dan transition word. Ada kata hubung, but, dan fortunately. Membuat kalimat tersebut semakin tidak nyambung intinya ya. The use, kalau kamu copy aja itu kalimatnya, kamu Google Translate, artinya pasti juga nggak masuk di akal gitu, nggak ada relevan kesesuaiannya. Penjelasannya di sini, the use of above cohesive, penggunaan dari alat-alat kohesif di atas tadi, yang 4 tadi ingat, repetition, transition, ada pronoun dan ada parallelism, does not result, hasilnya tidak ada maknanya dan tidak menjadi satu kesatuan, unified whole. This is because karena apa? Penulisnya menuliskan materi that is unrelated, tidak ada hubungannya pada topiknya. Nah, entah karena why should a writer talk about the crossbar? Kenapa penulisnya menanyakan tentang crossbar? Crossbar itu kan artinya tadi apa? Gawang. Dan apakah dia talking about the form ball in sport relevant? Apakah dia jika menceritakan tentang bentuk bola dalam olahraga ini relevan? Nah, kalau begitu sebenarnya sentral kalimat ini apa? Jadi terlalu banyak pertanyaan untuk kalimat yang pendek ini. Jadi sebenarnya ini ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kalimat, tapi tidak ada yang nyambung satu pun. Ya. Nah, setelah Anda memahami tersebut, berarti Anda diminta bisa membuat kalimat atau coherent essay yang nyambung. Jadi apa yang kamu lakukan pertama kali? Ingat caranya ya, nanti saya suruh mau mengerjakan bisa. Kamu harus mulai dengan outline. Outline adalah rencana dari esaimu itu apa. Biasanya dia mengandung ide, will include in each paragraph, yang ada dalam masing-masing paragraf. Dan sequence-nya, which these ideas will be mentioned. Juga nanti dalam tiap paragraf dia akan disebutkan.
Bagaimana cara membentuk esai yang koheren, yang nyambung? Katanya. Pertama, tulis dulu statement pertama apa yang mau kamu buat. Terus baru kamu write down all the idea. Ide-ide yang mendukung tentang topik tadi. Misalnya tadi saya bawa ide tentang Asalova ya. Aduh udah mau habis waktunya. Asalova gitu, tentang kemarin porseni. Setelah kamu buat topiknya tentang Asalova, terus kamu akan buat ide-ide yang mendukung topik tersebut. Misalnya band Asalova asalnya dari mana, band Asalova terdiri dari berapa anggota, penyanyinya dari mana. Itu bisa kamu buat jadi subtopik. Setelah itu, shift the ideas, brainstorming in the previous step. Nah, ide-ide yang udah kamu susun tadi, yang mendukung paragraf topikmu itu kamu buang atau kamu hapus agar dia previous identify only the ideas. Jadi dia hanya ada ide-ide yang mendukung tentang Asalova tadi. Kalau tadi saya udah ngomongin Asalova, datangnya dari mana, bandnya ada berapa orang, asal penyanyi dari mana, terus misalnya ada kamu buat favorit penyanyinya suka main suka main TikTok begitu ya. Nah, itu kan kamu buat itu agar nyambung, tapi kan pemainnya lahir di bulan Agustus, penyanyinya lahir di bulan Agustus, itu kan akhirnya nggak nyambung dengan paragraf poin yang kamu mau menceritakan tentang band tersebut. Nah, akhirnya kamu shift, kamu buang itu yang tidak nyambung tadi, agar dia topiknya menjadi yang penting-penting saja yang mendukung bagaimana paragraf tentang band Asalova itu terbentuk. Gitu. Kemudian organize the idea, susun idenya agar dia bagus. Misalnya pertama tadi tentang Asalova, poin pendukung berikutnya kamu menceritakan apanya, terbentuknya band itu kapan. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, setelah terbentuknya, misalnya siapa saja anggota bandnya, itu bisa. Itu diorganize, disusun secara benar. Each idea, masing-masing ide, itu ditulis dalam paragraf yang berbeda. Jangan digabung. Jadi kalau satu paragraf hanya menceritakan tentang asalnya dari mana, ya asalnya saja. Jangan tiba-tiba dalam paragraf tersebut muncul ingin menceritakan lagu, genre atau genre musiknya itu seperti apa. Kemudian use appropriate transition. Jangan lupa gunakan perpindahan kalimat transisi tadi yang benar. Dan under each paragraph, masing-masing paragraf harus ada data pendukung. Kalau kamu mau bilang dia datangnya dari misalnya Purwokerto, kamu kasih tahu data pendukung Purwokertonya apa. Misalnya dia tinggal di mana, dia suka main band di mana, itu yang disebut dengan supporting idea. Ya. Berikutnya, ini contohnya, kamu bisa buat seperti ini kalau membuat writing outline, kamu buat dulu topiknya, kamu buat kotak-kotak begitu biar kamu gampang menulisnya. Nanti bodinya apa, tesisnya isi utamanya apa, introduction, kalimat awal sebelum memulainya bagaimana, dan conclusion itu kesimpulan. Oke, setelah kamu membuat tadi timeline-nya, kamu structure, kamu susun esaimu. Karena penting untuk menyusun esai Anda, jadi bisa pembaca nanti gampang memahami susunan kalimatmu dan how each paragraph leads to the next one. Bagaimana masing-masing paragraf itu bersambung dengan paragraf ke berikutnya. Nah, Anda bisa buat tadi elemennya menjadi seperti ini. Jadi dia menjadi 3 bagian, ada bagian introduction, ada bagian body, dan ada bagian conclusion. Ini nanti screenshot sendiri, baca pemahamannya. Intinya dalam structure itu disusun menjadi 3 komponen, introduction, body, dan conclusion. Kalau cara membuatnya tadi, yang kolom tadi, buat dulu judulnya apa, data pendukungnya apa, terus dikasih supporting idea. Kira-kira apa yang bisa kalimat-kalimat yang bisa mendukung data pendukung kamu tadi. Dan yang terakhir adalah structure your paragraph. Sudah dibuat dia, baru disusun dia menjadi paragraf. Paragraph have to be well organized. Harus tersusun dengan baik, dan masing-masing paragraf harus ada topik, harus ada supporting details, data pendukung, dan harus ditutup dengan kesimpulan. Oke, waktunya habis. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi tadi itu adalah materi tentang kohesif sama koheren, agar kamu bisa menulis sebuah paragraf nanti. Ya, tugas kamu malam ini sampai besok dikumpulkan jam 9. Saya mau Anda bisa membuat kalimat yang kohesif dulu. Kohesif itu berarti kalimat satu digabungkan dengan kalimat berikutnya. Ya. Jadi Anda membuat 5 kalimat kohesif dulu. Tapi kalimatnya nyambung ya. Kohesif itu berarti ada and, ada but,
Tadi kan sudah saya kasih tahu contoh-contohnya. Anda boleh pakai yang kontras, Anda bisa pakai yang result. Nah, itu bisa digunakan dalam tugas Anda 5 kalimat kohesif. Ya. Nanti dikumpulkan ke PJ. PJ-nya siapa? Si Anggun. Nanti PJ ngumpulin ke Mistika. Buat dulu kalimat kohesif, belum koheren, belum nyampe paragraf. Nanti Anda akan dapat bagian kapan menulis kalimat koheren tersebut. Sampai sini sebelum saya tutup 5 menit lagi ada pertanyaan tentang penjelasan menulis kohesif dan koheren. Bisa dipahamin penjelasan Mistika? Nanti saya kasih PPT-nya ke Anggun kalau membutuhkan. Bisa, Miss. Yes. Oke, tidak ada? Enough, Miss. Oke. Baik, Enough. yes. Kalau sudah paham, berarti saya tutup ya meeting hari ini. Untuk pertemuan berikutnya masih online karena saya memberikan materi tentang cara menulis. Nanti praktek menulis yang kita offline ya di kelas. Hari Rabu kita nanti ketemu offline lagi. Dengan ini saya tutup. Jangan lupa tugasnya membuat kalimat bahasa Inggris kohesif, 5 kalimat kohesif ya. Dikumpulkan besok malam maksimal jam 9. Saya tutup pertemuan malam ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming to my class. Semoga bisa mengerjakan tugasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Thank you.